Bismillahirrahmanirrahim pemirsa, ketemu lagi dengan Yusuf Mansur. Kita lanjutkan persiapan i'tikaf yang ke berapa nih? Keempat. Baik. Kenapa saya mendorong pelajaran pada pagi hari ini tentang i'tikaf ya? Karena memang siapa tahu umur kita nggak nyampe bos, cuma nyampe di bulan puasa tahun ini doang. Berharap sekali sama Allah SWT agar Allah betul-betul mencatatkan sejarah kepada kita bahwa kita pernah mendapatkan malam Lailatul Qadar. Ya. Tidak disebutkan oleh Rasulullah Muhammad SAW kapan sih tempatnya Lailatul Qadar itu. Karena kalau dikasih tahu orang tidak berlomba-lomba. Rasulullah cuma memberikan salah satu tanda diantaranya adalah adanya di malam-malam ganjil. Walaupun bukan berarti malam genap saudara lewatkan. Contoh. 21 ya, 23, 25 ganjil apa genap? Hah? Saya matematikanya payah nih. 25 itu kan kalau dibagi 5, 5. Genap. Hah? Salah lo. 25 gak bisa dibagi 2. Siapa bilang? 12,5. Maksain ya. Oke, 23, 25, 27. Nih angka-angka keramat nih. Masya Allah nih. Kalau di Mekah nih, 27 nih jadi malam puncak nih. Karena diyakini betul itu kalau malam Lailatul Qadar tuh insya Allah 27. Walaupun belum tentu malam Lailatul Qadar tuh 27. Bisa jadi dia turunnya 21 atau bisa jadi dia 22 gitu. Lah orang nggak ketebak. Rasul cuma bilang ini munculnya di malam ganjil. Tapi kan Rasul juga tidak menutup kemungkinan itu turun di malam genap. Bisa jadi nanti di 24 gitu loh. Makanya kadang-kadang ya korbanin aja 10 malam terakhir gitu. Ya saudara i'tikaf gitu. Siapa tahu gitu ya saudara i'tikafnya di mana? Di Masjidil Haram gitu. Tahun depan insya Allah mudah-mudahan. Anda doain ente pada pemirsa ya. Bisa i'tikaf di Masjidil Haram di 10 penghujung yang terakhir. Biasanya nih 3-4 hari di Madinah ya sisanya kemudian di Mekah. Jadi kita ke Madinah dulu ya terus kemudian di Mekah. Nah malam 27 kemudian kita selesai. Saya biasanya kalau umrah Ramadan, saya 27 pagi saya pulang. 27 pagi saya pulang. Nah, nanti walaupun lebarannya misalkan 29 tetap bisa ikut. Karena 28-nya udah di Jakarta. Nah, Rasulullah ini menyuruh kita menjaga ini malam Lailatul Qadar. Karena memang luar biasa sekali malam ini. Saya mengingat ya, dulu saya 3 tahun saya ngincer tuh malam Lailatul Qadar tuh. Saya bilang gak kekejar nih dosa saya nih kalau pakai jalur konvensional ini. Jadi saya tuh kalau datang bulan puasa ya pemirsa, hati tuh benar-benar gembira gitu. Seperti yang saya udah pernah sampaikan di awal pertama kali kita mengkaji tentang apa namanya fadailu syahrus siyam ya. Bahwa kegembiraan saya itu ketika bulan puasa datang adalah doa tuh dikabulkan gitu. Dan diantaranya apa? Fihi Lailatul Qadar, ada malam Lailatul Qadar gitu. Jadi nge-track aja itu namanya apa kan kita pengen berubah nasib ya. Dan nggak salah kok. Orang bilang gini, kok malam Lailatul Qadar pengen berubah nasib jadi miskin jadi kaya. Miskin jadi kaya. Kaya jadi apa ya? Hah? Miskin lagi. Kaya jadi berkah tuh. Dermawan tuh. Sakit jadi sehat. Sendirian jadi berpasangan. Berpasangan. Punya utang banyak. Jadi lunas. Setelah lunas, utang lagi. Iya, kalau ente nih ya saat ini nonton Yusuf Mansur ya, pakai koyo 12 biji gitu kan. Tanda sering puyeng gitu loh. Kalau dibuka baju belang-belang belakang, itu kan namanya masuk angin melulu. Sering kerokan gitu kan. Tanda ada yang gak beres di hidup gitu. Kalau emang gak beres, coba kejar di malam Lailatul Qadar. Karena sekali kita dapat Lailatul Qadar itu jackpot bener. Asli berubah. Bener pemirsa. Betul. La haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Mungkin kalau kita dikasih pengetahuan tentang angkasa gitu ya. Rasanya akan berbeda juga tuh spektrumnya, energinya gitu. Bagaimana ketika para malaikat Allah Subhanahu wa taala ini datang memenuhi bumi subhanallah ini sesuatu yang
Mudah-mudahan kita diberikan tanda-tandanya ya. Ya, saya sih tidak membahas banyak tanda karena hadis-hadis tentang tanda-tanda itu kadang-kadang ya Masya Allah ya. Saya tidak diberi kemampuan untuk menilai hadis. Tapi baiknya kita tidak usah belajar tentang Ustadz kayaknya saya dapat Lailatul Qadar dah. Emang gimana? Tiba-tiba aja genteng saya bolong Ustadz. Bukan, emang lo genteng-genteng tahun 70. Ya pasti bolong. Kejatuhan sukun ya bolong lah. Ya kan? Ustadz angin berhenti bertiup Ustadz kayaknya gimana gitu. Udahlah jangan mikirin tanda-tandanya. Saudara mikirnya gini aja. Bagaimana saya mengejar Lailatul Qadar sesungguh-sungguhnya sebenar-benarnya gitu. Ustadz masa tanda Lailatul Qadar genteng bolong. Genteng lo yang tahun 70. Ya pemirsa kita ngaji yuk. Surah ini lagi di segmen awal ini. Ya, saudara boleh juga tuh dari sekarang ngedawamin ayat ini. Karena kalau Quran itu ya, Quran itu kalau surah yang sering kita baca sama ayat yang sering kita baca, maka ayat dan surah itu nempel sama kita. Dan believe or not, kalau nanti saudara sudah masuk di alam kubur, maka ayat yang saudara baca, surah yang saudara baca akan menjadi makhluk yang tidak saudara kenal sebelumnya, yang melindungi, menjaga saudara selama di alam kubur. Baik, kita baca bareng-bareng. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Inna anzalnahu fi lailatul qadr. Wa ma adraka ma lailatul qadr. Lailatul qadri khairum min alfi syahr. Tanazzalul malaikatu warruhu fiha bi'izni rabbihim min kulli amrin salam. Salamun hiya hatta matla'il fajr. Sadaqallahul azim. Saudara-saudara yang dirahmati Allah, saudara tidak akan pernah bisa mendapatkan malam Lailatul Qadar tanpa rahmat Allah Subhanahu wa taala. Jadi bohong aja tuh. Kita atas usaha kita apa tuh bohong. Jadi aslinya tuh kita bisa dapat Lailatul Qadar, ampunan termasuk surga itu bukan karena amal soleh kita tapi karena rahmat Allah Subhanahu wa taala. Ustadz, tapi kalau bukan karena amal kita percuma dong kita melakukan. Enggak sih. Itu juga ada korelasi dengan rahmat, tapi maksudnya kita minta kepada Allah gitu. Jadi salah satu persiapan untuk bisa mendapatkan malam Lailatul Qadar, ya, pertama adalah saudara berdoa. Saudara berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Doanya gimana? Ya saya ajarkan pemirsa. Bismillahirrahmanirrahim. Ayo silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, bikin saya sehat. Bikin saya kuat. Bikin saya senang, bikin saya tenang. Bikin keluarga saya juga sehat, keluarga saya tenang, keluarga saya kuat semuanya. Untuk bisa duduk di malam-malam 10 hari terakhir. Untuk bisa mendapatkan Lailatul Qadar-Mu ya Allah. Berikan kami kecukupan rezeki sehingga kami tidak khawatir dengan hari raya. Berikan ya Allah kemudian kami juga kesempatan untuk Lailatul Qadar, punya waktu untuk menunggu datang Lailatul Qadar, menyambut Lailatul Qadar. Gitu doa. Doa saudara. Penting sekali doa ini. Coba dari sekarang saudara doa gitu. Atau sekarang ya kita doa ya. Sekarang ya, baik. Nanti doanya di copy paste saudara. Jadi nanti duha doa lagi begini. Zuhur doa lagi. Asar doa lagi. Maghrib, isya, taraweh doa lagi. Seperti ini doanya. Ayo. Ikutin ya. Aminin ya. Jangan ikut, aminin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Nastaghfirullahal azim wa natubu ilaih. Lakal hamdu ya ma'bud, lakal hamdu ya mawjud, lakal hamdu ya dzal jalali wal ikram. Ya Allah ya Rahman Rahim. Bikin saya, bikin kami dan istri kami, keluarga kami, suaminya para istri, dan anak-anak turunan kami, sahabat-sahabat kami, kawan-kawan kami, dan segenap kaum muslim-muslimat di seluruh dunia-Mu ya Allah. Bisa duduk menyambut ya Allah datangnya malam-malam Lailatul Qadar. Berikan kekuatan kepada kami untuk bisa kemudian menunggu, menyambut datangnya Lailatul Qadar. Berikan kami kecukupan rezeki, kesehatan, kelapangan, ketenangan batin, ketenangan keadaan, dan kekuatan hati, pikiran, rasa
untuk benar-benar bisa menunggu dan menyambut datangnya bulan suci Ramadan punya Lailatul Qadar ya Allah. Mudah-mudahan Kau golongkan kami sebagai golongan orang-orang yang berhak mendapatkan Lailatul Qadar-Mu ya Rabb. Mudah-mudahan Engkau yang melihat kami punya kesusahan, mengangkat kesusahan kami dengan datang Lailatul Qadar. Mudah-mudahan Engkau yang melihat kami punya hajat, memenuhi hajat kami dengan Lailatul Qadar ini ya Allah punya berkah. Ya Allah ya Rahman ya Rahim. Engkau pilihkan kami ya Allah sebagai orang-orang yang Engkau dapatkan malam Lailatul Qadar di bulan suci Ramadan kali ini. Ampuni segala dosa kami dan dosa orang tua kami, dosa anak turunan kami, dosa bangsa ini dengan segenap komponen ya Allah, dan dosa seluruh kaum muslimat mukminin mukminat di seluruh dunia, dari orang-orang yang terdahulu sampai orang-orang yang akhir zaman nanti. Berikanlah segala berkah dan rahmat untuk para malaikat yang akan turun ke bumimu ini ya Allah. Berikan juga ampunanmu ya Allah kepada para nabi dan rasul, khususnya kepada Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi yang telah mengajarkan kami tentang Lailatul Qadar. Berikanlah ampunanmu kepada para sahabat-sahabat Nabi, berikut istrinya, keluarganya, anak keturunannya sampai yaumul kiamat nanti. Rabbana 'alaika tawakkalna wa ilaika anabnal masir. Walhamdulillahi rabbil alamin. Nah, Saudara, doa ini jangan ditinggal. Doa yang simpelnya, doa yang paling simpelnya begini bunyinya. Ya Allah, mudah-mudahan saya dan keluarga saya bisa iktikaf di 10 malam terakhir dan bisa dapat Lailatul Qadar. Amin. Nah, ini yang paling singkatnya. Ya Allah, mudah-mudahan saya dan keluarga saya bisa iktikaf di 10 malam terakhir dan bisa dapat Lailatul Qadar. Amin. Simpel ya. Doa gitu loh. Tinggal nanti strukturnya diperhatikan. Doa awali dengan apa? Sholawat, istighfar, hamdalah. Selalu begini. Sholawat, istighfar, hamdalah. Lalu tutup juga. Tutup lagi dengan sholawat, istighfar lagi, dan hamdalah. Nah, body content ini bisa macam-macam. Terserah saudara semua. Saudara-saudara yang dirahmati Allah, nanti di segmen berikut kita akan membahas soal kesiapan rizki. Saudara, sulit juga nanti kalau anak kita tiba-tiba sama istri tolak pinggang depan pintu. Itikaf aja lu urusin. Lebaran bagaimana nih urusannya? Wah, kan repot tuh. Kita udah siap-siap mau itikaf, tiba-tiba pintu dipalangin sama sapu. Jangan pergi dulu lah, pikirin beras dulu nih. Ah, kan repot, ya nggak? Nanti segmen ini kita akan membahas soal rizki. Kalau saudara udah siap-siap sebenarnya gitu ya dari sebelum bulan puasa, kalau saudara aman rizki saudara di 10 malam terakhir, saudara bisa tenang nih itikaf. Emang juga nggak bakal tenang lah. Anak belum beli baju, bohong aja nah. Kadang-kadang di Indonesia kadang begini ya. Pala lebaran bukan karena baju. Aduh ente kalau anak ente goser-goser di lantai belum beli baju, ente bisa tenang? Nggak bakal bisa tenang juga. Makanya ntar kita siap-siap nih soal rizki. Masih bagus kalau yang goser anak, yang goser bini gimana? Dasternya bolong lagi, malah mulai aja kontrakan. Udah lewat dulu dah, silakan. Alhamdulillah kembali di Wisata TNTV pemirsa. Kita masih membahas tentang persiapan i'tikaf bagian yang keempat. Empat ya bener ya? Keempat. Baik. Ini persiapan terakhir deh. Besok udah kita bahas yang lain. Soal rizki pemirsa. Saudara nih mudah-mudahan tahun depan udah lebih aware ya. Dengan persiapan rizki di 10 malam terakhir. Jadi udah gak direpotin lagi gitu loh urusan persiapan pulang kampung. Pengeluaran hari raya apa sih biasanya? Pengeluaran hari raya tuh apa? Pulang kampung ya. Terus kue-kue. Terus baju. Terus ganti mobil. Itu mah namanya lo kaya ganti mobil mah. Masih diomongin kali.
Apa ngechat? Ya, ngechat boleh lah, ya. Chat, ngechatnya udah kaya nih. Nah, yang begini-gini nih, kalau udah beres nih urusan baju anak, sepatu anak gitu ya. Urusan sedekah juga udah beres, saudara bisa tinggal bawa gembolan doang gitu, ikut ke masjid-masjid untuk etika. Tapi bener yang saya omongin tadi di segmen 2 tadi, kalau saudara masih dipusingin urusan anak, ya, saudara kemudian digerutuin istri gitu loh. Mas, saya bukan yang nggak pengen mas tuh etika, saya pengen mas etika, tapi pikirin dong anak-anak. Malam mendingan lu ngojek dah, biar nanti lebaran kita bisa kayak orang-orang beli baju, beli apa, kan repot kita, repot. Makanya berikut ini tips dari saya. Sebenarnya kalau saudara mau mundur sedikit, saudara sudah akan bisa melakukan persiapan 10 malam terakhir. Saudara berkorban gitu, berkorban. Contoh. Apa yang bisa saudara jual supaya 10 malam terakhir, kita cerita masyarakat middle low ya. Masyarakat yang ke bawah lah, menengah ke bawah. Kayak sebagian dari kita gitu. Saudara pikirin coba 10 malam terakhir perlu nggak televisi? Perlu nggak televisi 10 malam terakhir? Perlu Ustadz buat nonton Ustadz? Iya juga sih, kalau dijual susah juga ya. Iya. Kalau gitu jangan TV dah, apa? Saya ngaji, tapi nggak apa-apa dah. Udah dah nggak apa-apa, ente udah cukup dah belajar sama aneh yang minggu-minggu ini. Kalau dijabanin mah udah selesai. Kalau dijabanin ini udah beres. Ente jual TV nih. Begitu ente jual TV kan dapat tuh ya, mulai dari 300.000 begitu ya, sampai kira-kira 1 juta kan, tambahan buat biaya nanti nih 10 malam terakhir. Apalagi ente bisa jual kulkas. Ente jual itu kulkas, ente jual. Terus kasur sama dipannya. Lapan ente nggak butuh, ente kan di masjid. Bos, I will tell you ya, I will tell you. I did it with my wife and family. It was, saya begini dulu. Ustadz sombong ah. Susah juga ya kalau cerita begini kan rasanya kayak kita munculin amal soleh. Tapi saya berasa sekarang. Coba deh saudara rasain. Ente punya kasur sama tempat tidur. Itu kalau dijual sama tukang kayu gitu. Ini masih laku nih 200.000 aja mah. Insya Allah gitu. Terus apa lagi bisa dijual? Piring sama rak-raknya. Iya kan? Piring sama rak-raknya. Jual aja, bedol aja udah. Ente bawa pakaian aja udah ke ke masjid ya udah. Bawa sampo dah sama sabun. Sampai bau gitu. Maksudnya apa? Tentu Anda nggak perlu jor-joran kayak begini sebenarnya. Tapi jatah pulang kampung kurangin dikit gitu loh. Jadi 10 malam terakhir tuh ya udah cukup aja gitu. Nggak usah ngebut lagi urusan order ini, order itu gitu loh. Kecuali Ustadz begini, nih. Saudara memang tukang kue. Saudara bilang, Ustadz saya bukan cuma jual kue Ustadz. Tapi saya ingin mengabdi kepada mereka-mereka yang yang pengen menjamu saudaranya nanti di hari suci. Wah kalau itu saya ngasih tips berikut nih. Yakni jadikan malam-malam saudara bikin kue itu malam iktikaf. Loh bisa nggak? Bisa. Ente tuh bisa bikin dosa loh bikin kue sambil ngomongin orang. Tapi yang malam 10 terakhir ini sambil bikin pastel, bikin kue. Apalagi biasa kalau kayaknya mesti ditambah nih 1 persiapan lagi itikaf 5 besok ya. Karena belum beres nih materinya. Aneh pengen kelarin tinggal semenit pemirsa. Insya Allah ya kita cukupin aja dulu. Nanti kita terusin lagi besok persiapan itikaf. Karena banyak tips-tips dan trik dari saya di masa lalu. Yang kemudian insya Allah mudah-mudahan bisa membantu saudara-saudara mendapatkan Lailatul Qadar. Kita doa dulu yuk. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah tadinya udah mau habis nih persiapan itikaf yang keempat. Tapi kelihatannya masih ada yang harus saya sampaikan. Panjangin umur kami ya Allah. Biar bisa dapat Lailatul Qadar yang sebenar-benar Lailatul Qadar. Mudah-mudahan kau berikan saya kemampuan dan pemirsa semua kemampuan. Seluruh kru juga punya kemampuan. Untuk meniti malam-malam Lailatul Qadar jangan disia-siakan. Insya Allah mudah-mudahan kita kasih yang terbaik untukmu ya Allah. Dan engkau berikan juga yang terbaik untuk kami. Rabbana alaika tawakkalna wa ilaika anabna wa ilaikal masir. Walhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih. Nantikan tips dan trik ya mendapatkan Lailatul Qadar soal rezeki nanti besok masih di jam yang sama jam 5 sampai setengah 6 pagi.
Dan nanti malam kita masih bersama chatting ya YM bersama Denny Cagur. Makasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.